Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Bagas Prasomo dengan NPM 2021 4350 1105 dan saya sendiri Muhammad Rafiq Kurniawan dengan NPM 2021 4350 2681. Judul yang akan kita bahas adalah implementasi jaringan syaraf tiruan atau supervised and unsupervised learning. Pengertian supervised dan unsupervised learning. Supervised learning adalah model belajar dari data yang sudah diberi label atau input dan output sudah diketahui. Tujuannya untuk memprediksi output berdasarkan input baru. Unsupervised learning adalah model belajar tanpa paduan label, mencari pola tersembunyi dalam data, tujuannya untuk menemukan struktur atau pengelompokan alami. Supervised learning dalam JST, ciri-cirinya adalah ada pasangan data atau X atau fitur, Y, label atau target. Dilatih hingga bisa menempatkan input serta output dengan benar. Memerlukan data latih yang lengkap dan terlabel. Analogi sederhananya seperti guru yang memberi soal beserta jawaban, murid belajar dari contoh. Contoh algoritma. Backpropagation atau MLP, multilayer perceptron, Convolutional Neural Network atau CNN untuk gambar, Recurrent Neural Network atau RNN untuk data berurutan. Contoh aplikasi, prediksi harga rumah atau regresi, deteksi spam email, klasifikasi, dan pengenalan suara atau tulis tangan. Selanjutnya, unsupervised learning dalam GST. Ciri-cirinya adalah hanya menggunakan data input X tanpa label, fokus pada kompresi data, clustering atau reduksi dimensi, evaluasi lebih subjektif atau tidak acuan jawaban benar atau salah. Analogi sederhana seperti murid mengelompokkan mainan tanpa diberitahu cara pengelompokannya. Contoh algoritmanya sebagai berikut: self-organizing map atau SOM untuk visualisasi data dimensi tinggi, auto encoder untuk ekstraksi fitur atau denoising, deep belief network atau DBN untuk pembelajaran hierarkis. Contoh aplikasinya adalah segmentasi pelanggan atau clustering, deteksi anomali atau fraud detection, rekomendasi produk berdasarkan perilaku penggunanya. Selanjutnya adalah perbandingan supervised dengan unsupervised. Contohnya tabel sebagai berikut. Selanjutnya, contoh implementasi praktis supervised learning. Klasifikasi gambar dengan CNN, algoritma Convolutional Neural Network atau CNN, dataset MNIST atau angka tulis tangan. Tujuannya mengklasifikasi gambar angka 0 sampai 9. Aplikasi nyata pengenalan plat nomor otomatis, pengenalan penulisan tangan atau handwriting recognition, diagnosa penyakit dari citra medis or X-ray. Seperti ini gambarnya. Contoh implementasi praktis unsupervised learning, clustering dengan self-organizing map atau SOM, algoritma self-organizing map atau SOM, dataset iris atau 4 fitur, panjang, lebar, kelompok, dan mahkota. Tujuannya adalah mengkelompokkan bunga iris tanpa label berdasarkan kemiripan fitur. Aplikasi nyatanya, segmentasi pelanggan e-commerce deteksi transaksi mencurigakan atau anomali. Contoh gambar seperti ini. Dan selanjutnya adalah tantangan dan solusi. Tantangan supervised butuh data berlabel besar, solusinya adalah data augmentation transfer learning. Serta tantangan unsupervised itu adalah sulit mengevaluasi performa dan solusinya gunakan metrik seperti Silhouette score. Kesimpulannya adalah supervised learning cocok untuk prediksi, unsupervised untuk eksplorasi data. Pemilihan algoritma tergantung pada jenis data dan tujuan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kata atau kesulitan dalam memahami penjelasan yang kami berikan, kami mohon maaf dan terima kasih.